Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, kuat, cerdas, ceria. Di tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Kelas 5, pembelajaran tematik, fokus pada bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.1. Menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. 4.1. Menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. 1. Siswa mampu menentukan ide pokok dalam bentuk tabel dan diagram pohon. 2. Siswa mampu menentukan ide pokok berdasarkan gambar. 3. Siswa mampu membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Menentukan ide pokok dalam teks. Ide pokok merupakan inti dasar permasalahan dalam suatu teks. Dengan mengetahui ide pokok suatu teks, kita akan lebih mudah memahami isi teks tersebut. Cara menentukan ide pokok suatu teks. 1. Membaca teks dengan cermat. 2. Menentukan kalimat utama setiap paragraf. Kalimat utama biasanya terdapat di awal dan di akhir paragraf. 3. Menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Simaklah contoh paragraf berikut. Selanjutnya tentukan ide pokoknya. Ada sebuah paragraf dengan judul permainan boi-boian. Kalimat yang bercetak biru ini adalah kalimat utama. Dari kalimat utama bisa ditentukan ide pokoknya. Ide pokoknya adalah Indonesia memiliki permainan boi-boian dari Jawa. Menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Kamu juga dapat menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Sebuah gambar juga mengandung cerita yang dapat kamu pahami. Cara menentukan ide pokok dari gambar. 1. Perhatikan apa aja yang ada pada gambar. 2. Perhatikan situasi dalam gambar. 3. Tentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut. Perhatikan gambar berikut. Selanjutnya, tentukan ide pokoknya. Ide pokok dari gambar di atas adalah peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Menuliskan ide pokok dari teks. Kamu dapat menuliskan ide pokok dari teks atau gambar. Ide pokok tersebut dapat ditulis dalam bentuk tabel. Simaklah teks berikut dengan seksama. Teks berikut berjudul Permainan Boi-Boian. Dalam teks tersebut ada 2 paragraf. Paragraf pertama yang bercetak biru itu adalah kalimat utamanya. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional. Salah satunya permainan boi-boian yang berasal dari Pulau Jawa. Begitupun dengan paragraf kedua. Yang bercetak biru itu adalah kalimat utama dari paragraf kedua. Simaklah teks berikut dengan saksama. Teks berikut berjudul Permainan Boi-Boian. Dalam teks tersebut ada 2 paragraf. Paragraf pertama yang bercetak biru, Indonesia memiliki banyak permainan tradisional. Salah satunya permainan boi-boian yang berasal dari Pulau Jawa. Itu adalah kalimat utamanya. Begitupun dengan paragraf kedua. Yang bercetak biru adalah untuk memainkan permainan boi-boian, bentuklah 2 kelompok. Dan ini pun juga kalimat utama. Ide pokok dari teks tersebut dapat ditulis dalam bentuk tabel berikut.
Judul teks permainan boi-boian. Sumber teks Bupena 5A. Ide pokok paragraf pertama. Indonesia memiliki permainan boi-boian dari Jawa. Ide pokok paragraf 2. Dalam permainan boi-boian membentuk dua kelompok. Menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Kamu dapat menuliskan kembali ide pokok dari teks atau gambar. Ide pokok tersebut dapat ditulis dalam bentuk diagram pohon. Sebelumnya, kamu telah belajar menulis ide pokok dalam bentuk tabel. Bagaimana jika ide pokok tersebut ditulis dalam bentuk diagram pohon? Nah, inilah hasilnya. Menuliskan ide pokok dari artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah teks yang berisi informasi ilmu pengetahuan. Kita dapat menentukan ide pokok dalam artikel ilmiah. Setelah menentukan ide pokok dari artikel ilmiah, kita dapat menuliskannya dalam bentuk tabel atau diagram pohon. Membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Kita dapat mengembangkan ide pokok menjadi cerita pendek. Langkah-langkah membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. 1. Menentukan topik cerita yang akan dibuat. 2. Menentukan ide pokok dari cerita yang akan dibuat. 3. Membuat kalimat utama yang berisi ide pokok. 4. Menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat utama. 5. Merangkai kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita pendek yang urut. 6. Memperhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat dan merangkai kalimat menjadi cerita pendek. Saat membuat kalimat, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Refleksi. Setelah mempelajari cara menuliskan ide pokok dalam teks dalam bentuk tabel dan diagram pohon, kalian juga telah mempelajari menentukan ide pokok berdasarkan gambar dan membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Nah, menurut kalian, yang manakah yang mudah dan sulit untuk dipelajari? Mengapa? Asesmen atau penilaian. 1. Pengetahuan. Kerjakan latihan soal subtema 3 Bahasa Indonesia halaman 73. 2. Keterampilan. Membuat cerita pendek dari ide pokok berikut. Ide pokok 1. Gangguan pada alat gerak manusia. Ide pokok 2. Tari tradisional merupakan salah satu keragaman di Indonesia. Baik anak-anak, untuk pembelajaran cukup sekian. Sebelum ditutup, kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinil haqqo haqqo warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni tinabah. Amin. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tema 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.